Di dalam penjara, kekerasan dan pengkhianatan adalah hal biasa. Namun ada satu kelompok yang paling solid dan paling ditakuti, kelompok Muslim. Mereka tidak sekedar bertahan, mereka mendominasi. Seorang pria muda masuk ke dunia ini tanpa perlindungan, sendirian, dan dikhianati. Tapi justru di balik jeruji besi, dia menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Mengapa kelompok Muslim begitu kuat di dalam penjara? Dan bagaimana seseorang yang dulu tak peduli dengan agama akhirnya menemukan kedamaian di tempat paling tak terduga? Biar tidak penasaran, simak kisah ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nas Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku bukan pria jahat. Setidaknya, aku selalu mencoba meyakinkan diriku begitu. Hidup di Chicago, tanpa pendidikan yang layak dan tanpa keluarga yang benar-benar peduli, aku tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini tidak pernah berpihak padaku. Aku bukan tipe orang yang punya rencana panjang atau cita-cita besar. Hidupku hanyalah tentang bertahan, dan kadang-kadang itu berarti melakukan hal-hal yang salah. Aku bekerja serabutan, kadang di bengkel, kadang di bar, tapi tidak pernah bertahan lama. Gaji kecil dan hutang yang menumpuk membuatku frustrasi. Temanku, Miguel, adalah satu-satunya orang yang selalu ada. Kami tumbuh di jalanan yang sama, berbagi rokok pertama, berbagi masalah, bahkan berbagi dosa. Aku tahu dia bukan pengaruh yang baik, tapi dia satu-satunya keluarga yang kupunya. Malam itu, aku seharusnya tahu lebih baik. Seharusnya aku menolak rencana gila Miguel. Ini cuma toko kecil, katanya. Orang tua itu gak akan ngelawan. Aku percaya, atau mungkin aku hanya ingin percaya. Butuh uang cepat, dan ini tampak seperti solusi instan. Kami masuk ke dalam toko dengan masker dan pistol mainan. Aku bahkan tidak berpikir ini akan menjadi sesuatu yang serius. Tapi pemilik toko, seorang pria tua dengan mata penuh ketakutan, tiba-tiba mengeluarkan shotgun dari bawah meja. Semuanya berubah dalam sekejap. Miguel bereaksi lebih cepat dariku. Aku hanya bisa melihat saat dia menarik pelatuk. Suara tembakan menggema di dalam ruangan kecil itu. Pria tua itu jatuh, darah mengalir di lantai. Aku terdiam. Aku tidak pernah membunuh seseorang. Aku tidak pernah berencana untuk melukai siapapun. Kami lari, tapi kami sudah kalah sejak awal. Polisi menangkap kami kurang dari 1 jam kemudian, berkat kamera keamanan yang merekam semuanya. Aku bisa merasakan dinginnya borgol di pergelangan tanganku, bisa mendengar suara sirene yang meraung-raung seperti peringatan terakhir. Di pengadilan, jaksa tidak peduli bahwa aku tidak menarik pelatuk. Bagiku, tidak ada pembelaan. Aku ada di sana. Aku bagian dari kejahatan itu. Hukumannya, 8 tahun penjara. Aku berpikir, aku bisa bertahan. Aku berpikir, ini hanya hukuman. Tapi aku belum tahu, penjara bukan hanya tempat untuk menebus kesalahan. Itu adalah dunia lain. Penjara Cook County bukan sekadar tempat hukuman. Ini adalah dunia dengan aturan sendiri, di mana yang lemah dimangsa dan yang kuat berkuasa. Saat pertama kali melangkah melewati gerbang baja itu, aku merasa seperti dilempar ke dalam kandang serigala. Proses masuk terasa seperti mimpi buruk. Aku berdiri bersama puluhan narapidana lainnya. Semua dipaksa melepas pakaian sipil kami dan berganti seragam oranye. Petugas berbicara tanpa emosi, seakan-akan kami bukan manusia, hanya angka dalam sistem. Aku bisa merasakan tatapan dari beberapa napi yang lebih lama di sini, menilai, mengukur apakah aku mangsa mudah atau ancaman potensial. Begitu masuk ke blok sel, aku langsung menyadari satu hal. Aku sendirian. Tidak ada geng yang menungguku. Tidak ada teman yang bisa melindungi. Aku hanya seorang pria putih biasa, tanpa afiliasi dengan kelompok manapun. Itu artinya aku menjadi target empuk. Hari pertama, aku mencoba tidak menarik perhatian. Aku makan sendiri,
berjalan dengan kepala tertunduk, dan hanya berbicara jika benar-benar perlu. Tapi di tempat ini, kelemahan adalah undangan untuk masalah. 3 hari kemudian, saat aku sedang duduk di bangku halaman penjara, 2 pria mendatangiku. Mereka besar, bertato, dan jelas-jelas bukan tipe orang yang ingin kuajak berurusan. "Sepatu lo keren," kata salah satu dari mereka, sambil mengangguk ke arah sepatu olahraga lusuh yang kubawa dari luar. Aku tahu maksudnya. Mereka tidak meminta, mereka menuntut. "Aku butuh ini," jawabku, mencoba bersikap tegas. Terlalu bodoh. Sebelum aku bisa bereaksi, pukulan pertama menghantam perutku, membuat napasku tersengal. Aku mencoba melawan, tapi jumlah mereka lebih banyak. Dalam hitungan detik, aku terbaring di tanah, merasakan darah hangat mengalir dari sudut bibirku. Sepatuku sudah tidak ada. Tidak ada yang peduli. Narapidana lain hanya melihat sekilas, lalu melanjutkan aktivitas mereka. Petugas? Mereka bahkan tidak repot-repot datang. Ini bukan pertama kalinya seseorang dipukuli di halaman. Di sini, hanya ada satu aturan. Kau harus bisa menjaga dirimu sendiri, atau kau akan jadi mangsa setiap hari. Aku menghabiskan malam itu di selku, duduk di sudut dengan tubuh nyeri. Aku berpikir, apakah aku benar-benar bisa bertahan 8 tahun di sini? Aku bukan petarung. Aku bukan kriminal keras. Aku hanya pria sial yang membuat keputusan bodoh. Tapi di dalam penjara, tidak ada ruang untuk penyesalan. Kau harus memilih, menjadi korban, atau mencari cara untuk bertahan. Aku tidak tahu saat itu bahwa jawabannya akan datang dari tempat yang paling tidak kuduga. Hari-hari berlalu, dan aku mulai memahami aturan tak tertulis dalam penjara. Aku belajar cara berjalan dengan percaya diri, meskipun di dalam hati aku takut. Aku belajar cara menatap orang dengan cukup tajam untuk menunjukkan bahwa aku bukan mangsa, tapi juga tidak menantang. Namun, tidak peduli seberapa keras aku mencoba menyesuaikan diri, satu hal tetap sama, aku sendirian. Di tempat ini, persahabatan bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Setiap orang memiliki kelompoknya sendiri, dan aku bukan bagian dari siapapun. Orang-orang kulit putih di sini kebanyakan terikat dengan geng supremasi, dan aku tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Orang Latin dan kulit hitam punya kelompok mereka sendiri. Tapi ada satu kelompok lain yang berbeda dari yang lain, Muslim. Aku pertama kali memperhatikan mereka saat makan di kantin. Mereka duduk bersama, berbagi makanan, berbicara dengan tenang di tengah suasana yang biasanya penuh ketegangan. Tidak seperti geng lain, mereka tidak membuat keributan atau memamerkan kekuatan. Tapi ada sesuatu tentang mereka. Cara mereka bergerak bersama, cara mereka saling melindungi, yang membuat mereka terasa lebih kuat daripada geng manapun di sini. Aku tidak punya niat untuk mendekati mereka, sampai suatu hari keadaan memaksaku. Aku sedang duduk di sudut kantin, makan dengan cepat agar bisa pergi sebelum ada masalah. Tapi tiba-tiba, seorang napi yang pernah menyerangku sebelumnya muncul lagi. Kali ini, dia tidak sendirian. Masih hidup, katanya, meletakkan tangannya di bahuku dengan senyum mengejek. Aku bisa mencium bau rokok dan keringat dari bajunya. Aku tidak menjawab. Aku tahu jika aku melawan, aku akan kalah lagi. Tapi jika aku tidak melakukan apapun, aku akan terlihat semakin lemah. "Ayo, kita ngobrol di luar," katanya, matanya menyiratkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku bersiap menerima pukulan pertama, tapi sebelum itu terjadi, seseorang berbicara. "Dia bersama kami." Suara itu tenang, tapi penuh otoritas. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di dekatku. Dia tinggi, berjanggut, dan mengenakan kopiah putih. Matanya tajam, tetapi ada ketenangan di wajahnya. Di belakangnya, 3 pria lain berdiri, mengawasi situasi. Orang yang hendak menyerangku terlihat ragu. Dia menatap pria itu, lalu melihat kelompoknya. Seperti ada perhitungan dalam kepalanya. Akhirnya, dia mendengus pelan dan melangkah pergi. Aku masih bingung. Mengapa mereka menolongku? Aku bahkan tidak mengenal mereka. Pria itu menatapku dan tersenyum sedikit. "Makanlah dengan tenang, saudaraku. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi." Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal pasti, hidupku di penjara baru saja berubah. Aku tidak mengerti kenapa pria itu membantuku, tapi di tempat seperti ini,
bantuan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Sejak hari itu, aku menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Orang-orang yang sebelumnya menganggapku sebagai target kini memandangku dengan sedikit lebih waspada. Aku belum memahami sepenuhnya, tapi aku tahu satu hal. Aku sekarang ada dalam perlindungan kelompok Muslim. Pria yang membantuku bernama Malik. Dia telah berada di dalam penjara lebih dari 10 tahun, dan dalam hierarki tak kasat mata yang mengatur tempat ini, dia memiliki status yang dihormati. Aku tidak tahu apa yang membuatnya begitu berpengaruh, tapi aku melihat bagaimana orang-orang Muslim di penjara ini mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan. "Kenapa kau membantuku?" Tanyaku suatu hari setelah makan malam, saat dia mengajakku duduk di meja mereka. Dia menatapku sebentar sebelum menjawab. Karena tidak ada yang boleh ditindas, terutama seseorang yang tidak memiliki siapa-siapa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di tempat ini, tidak ada yang berbicara tentang keadilan atau melindungi yang lemah. Kekuatan adalah hukum yang berlaku, dan yang lemah selalu dimangsa. Tapi kelompok ini, mereka berbeda. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehadiran kelompok Muslim di sekitarku. Mereka tidak pernah secara langsung memintaku untuk bergabung atau mengubah keyakinanku, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka menjalani kehidupan di dalam penjara. Aku melihatnya dalam tindakan mereka, cara mereka berbicara dengan penuh hormat, cara mereka berbagi makanan dengan orang lain tanpa peduli warna kulit, dan cara mereka berdiri bersama tanpa perlu mengintimidasi siapapun. Mereka tidak seperti geng lain yang mengandalkan kekerasan dan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak ada pemaksaan dalam kebersamaan mereka, hanya ada solidaritas dan kedamaian yang terasa nyata. Malik, pria yang pertama kali membelaku, selalu bersikap tenang dan penuh keyakinan. Aku sering melihatnya membaca sesuatu, buku dengan tulisan yang tidak kumengerti. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Itu apa?" Tanyaku sambil menunjuk buku yang dipegangnya. Dia menatapku sebentar sebelum tersenyum. "Ini Al-Quran," katanya. "Kitab suci kami." Aku mengangguk pelan. "Apa yang kau dapat dari itu?" Malik menutup bukunya dengan tenang. "Kedamaian." Dan jawaban untuk pertanyaan yang selama ini kucari. Aku diam. Aku bukan orang yang religius. Sebelum masuk penjara, aku hampir tidak pernah memikirkan Tuhan atau kehidupan setelah mati. Tapi sejak berada di sini, di tempat di mana hidup dan mati bisa bergantung pada keberuntungan semata, aku mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah ada alasan di balik semua ini? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup? Malik tidak pernah memaksaku untuk percaya. Sebaliknya, dia memberiku ruang untuk bertanya, untuk memahami. Ketika aku melihatnya dan kelompoknya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketenangan di tengah kekacauan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai sering duduk bersama mereka. Aku tidak berdoa, tidak membaca kitab suci, hanya mendengarkan. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang bagaimana segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Yusuf, pernah berkata kepadaku, "Islam bukan tentang paksaan, Rian. Jika kau ingin tahu, kau bisa belajar. Jika tidak, kau tetap saudara kami." Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Di tempat di mana persahabatan seringkali bersyarat, mereka menerimaku apa adanya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupku. Tetapi untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku tahu satu hal, aku ingin tahu lebih banyak. Dan mungkin, tanpa kusadari, hatiku sudah mulai terbuka. Hari-hariku di penjara perlahan berubah. Aku masih menghadapi kenyataan pahit dari lingkungan ini, kekerasan, ketidakpastian, dan rasa takut yang selalu mengintai di setiap sudut. Namun, ada satu hal yang kini berbeda. Aku tidak merasa sepenuhnya sendirian lagi. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Malik dan kelompok Muslim lainnya. Awalnya, aku hanya mendengarkan. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang bagaimana manusia selalu punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya percakapan yang membuatku berpikir lebih dalam tentang diriku sendiri. Suatu hari, aku menemukan Malik sedang berwudu di sudut halaman. Aku memperhatikan caranya membasuh wajah, tangan,
dan kaki dengan penuh ketenangan. Apa yang kau lakukan? Tanyaku ingin tahu. Malik menoleh dan tersenyum. Ini wudu, cara kami menyucikan diri sebelum beribadah. Aku terdiam, lalu mengangguk. Kau selalu terlihat begitu tenang. Malik tertawa kecil. Ketika kau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kau tak lagi terbebani oleh hal-hal yang tak bisa kau kendalikan. Aku tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Selama ini, aku selalu merasa hidupku di luar kendaliku. Dari masa kecil yang penuh kekerasan, hingga keputusanku yang buruk yang membawaku ke tempat ini. Aku selalu merasa seolah dunia ini tidak adil, dan aku hanya korban dari keadaan. Tapi melihat Malik dan kelompoknya, aku mulai mempertanyakan pandanganku sendiri. Aku pun mulai membaca. Malik memberiku sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Awalnya, aku hanya membolak-balik halamannya tanpa tujuan. Tapi satu ayat yang kubaca hari itu terasa seolah ditujukan kepadaku. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Aku mengulanginya dalam hati. Apakah benar ada kemudahan di balik semua penderitaan yang kulalui? Beberapa hari kemudian, aku melihat kejadian yang mengubah pandanganku tentang Islam lebih dalam lagi. Seorang narapidana baru masuk ke dalam blok kami. Dia tampak bingung dan ketakutan, seperti yang kurasakan ketika pertama kali tiba di sini. Para geng mulai memperhatikannya, seperti hiu yang mengitari mangsanya. Namun, sebelum ada yang bisa mendekatinya, salah satu anggota Muslim bangkit dan menepuk bahunya dengan lembut. Kau sudah makan? Tanyanya ramah. Narapidana itu menggeleng. Kalau begitu, mari makan bersama kami. Aku melihat bagaimana pria itu dengan cepat diterima tanpa melihat warna kulit atau latar belakangnya. Tidak ada permintaan imbalan, tidak ada ancaman tersembunyi. Mereka hanya memberinya tempat. Aku berpikir tentang bagaimana aku dulu sendirian di sini. Bagaimana Malik membantuku tanpa meminta apapun dariku. Bagaimana mereka memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang ras atau masa lalu seseorang. Hari itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mungkin ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Mungkin ini tentang menemukan sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikiranku sebelumnya. Bagaimana jika Islam adalah jalan yang selama ini kucari? Aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat dalam hatiku. Islam bukan lagi sekadar sesuatu yang kulihat dari kejauhan, melainkan sesuatu yang perlahan mulai mengisi pikiranku. Namun, semakin aku tertarik, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Apakah aku benar-benar ingin menjadi seorang Muslim? Apakah aku pantas menerima agama yang begitu damai setelah semua kesalahan yang telah kulakukan? Malam itu, aku duduk sendirian di dalam selku, merenungkan semua yang telah kulalui. Tanganku memegang terjemahan Al-Quran yang diberi Malik, tapi aku ragu untuk membukanya. Aku takut dengan jawabannya. Aku takut dengan perubahan. Keesokan harinya, aku menemui Malik di halaman. Ia sedang duduk bersila di atas tanah, membaca buku yang selalu dibawanya. Aku duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, aku akhirnya mengumpulkan keberanian. Malik, bagaimana kau tahu bahwa kau berada di jalan yang benar? Malik menutup bukunya dan menatapku dengan mata yang penuh ketenangan. Karena aku merasa damai, katanya. Dan karena aku tahu bahwa tak peduli seberapa buruk masa laluku, Tuhan selalu memberiku kesempatan untuk berubah. Aku terdiam. Kesempatan untuk berubah. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Malik, kataku akhirnya. Aku tidak tahu apakah Tuhan akan menerimaku. Malik tersenyum, lalu berkata dengan lembut, Rian, Islam bukan untuk orang yang sempurna. Islam adalah untuk mereka yang ingin memperbaiki diri. Kau tahu siapa Umar bin Khattab? Aku menggeleng. Dia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam, dia pernah membenci Islam, bahkan pernah ingin membunuh Nabi. Tapi kemudian, hatinya terbuka, dan dia menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Jika Tuhan bisa menerima Umar, mengapa dia tidak bisa menerima seseorang seperti dirimu? Aku tertegun. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang penuh kebencian bisa berubah dan menemukan kedamaian dalam Islam. Hari-hari berlalu, dan aku mulai semakin banyak bertanya.
Aku bertanya tentang doa, tentang surga dan neraka, tentang pengampunan. Setiap jawaban yang kuterima bukan paksaan, melainkan ajakan untuk berpikir sendiri. Namun, perubahan tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Suatu malam, aku berada di kantin ketika seorang pria dari geng lamaku mendekatiku. Namanya Vincent, seorang pria bertubuh besar dengan tatapan tajam. Aku dengar kau sekarang duduk bersama mereka, katanya, suaranya penuh sindiran. Aku tidak menanggapi. Kau pikir mereka benar-benar peduli padamu? Lanjutnya. Mereka hanya ingin menambah jumlah mereka. Mereka menggunakanmu, Ryan. Aku menatapnya tajam. Tidak seperti kalian yang hanya melindungi orang dengan imbalan kesetiaan. Wajah Vincent berubah merah. Kau lupa siapa yang dulu membantumu bertahan di sini? Aku mengepalkan tangan. Dulu, aku akan melawan, tapi sekarang aku hanya menghela napas panjang. Aku tidak ingin kembali ke cara lama. Terima kasih atas apa yang telah kau lakukan dulu, kataku akhirnya, tapi aku memilih jalanku sendiri. Vincent menatapku lama sebelum akhirnya mendengus dan pergi. Aku tahu aku baru saja memutus tali yang mengikatku ke masa laluku. Dan meskipun aku merasa lebih ringan, aku juga sadar bahwa keputusan ini bisa mendatangkan konsekuensi. Aku kembali ke selku malam itu. Hatiku masih berdebar. Aku tahu aku semakin dekat dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku hanya perlu keberanian untuk mengambil langkah terakhir. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku duga. Setelah berminggu-minggu membaca, bertanya, dan mengamati, aku merasa semakin yakin dengan apa yang hatiku katakan. Namun, masih ada satu suara kecil di kepalaku yang menahan. Apakah aku benar-benar siap? Aku sudah melihat bagaimana Islam mengubah orang-orang di sini. Aku melihat Malik dan teman-temannya hidup dengan disiplin, rendah hati, dan penuh solidaritas. Aku juga melihat bagaimana mereka saling melindungi bukan karena kekuatan fisik, tapi karena persaudaraan yang tulus. Namun, lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Harapan. Aku tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa laluku. Aku tidak ingin lagi merasa seperti seseorang yang terbuang. Aku ingin percaya bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik, bahwa ada tempat bagiku dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Maka pada hari itu, aku mendatangi Malik setelah sholat zuhur di ruang ibadah kecil yang ada di penjara. Aku berdiri di depan mereka, jantungku berdegup kencang. Semua mata tertuju padaku, tapi tidak ada tekanan. Hanya senyum penuh penerimaan. Malik mendekat, meletakkan tangan di pundakku. Apakah kau sudah yakin, Ryan? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ragu. Ya, jawabku mantap. Malik tersenyum lebar dan mengangguk. Dengan tenang, ia mulai membimbingku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirku, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada beban yang terangkat dari dadaku, seolah udara di sekitarku menjadi lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Saat aku selesai, para saudara baruku segera memelukku satu persatu. Ada yang tersenyum, ada yang menepuk bahuku dengan bangga, dan beberapa bahkan menitikkan air mata. Aku bukan lagi seorang asing di dunia ini. Aku memiliki keluarga. Namun, perjalanan baruku tidak berhenti di sini. 2 tahun berlalu setelah hari itu, dan akhirnya, kebebasan yang kutunggu tiba. Aku melangkah keluar dari gerbang penjara dengan perasaan yang bercampur aduk. Dunia luar terasa asing setelah bertahun-tahun berada di balik jeruji. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku bukan lagi Ryan yang dulu. Di luar, Malik sudah menungguku. Aku terkejut saat melihatnya, karena aku tidak pernah meminta siapapun menjemputku. Namun, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan seorang saudara keluar dari penjara tanpa arah." Aku tersenyum, merasa bersyukur. Malik membawaku ke sebuah masjid kecil di lingkungan Muslim. Aku bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenalku, tetapi memperlakukanku seperti saudara mereka sendiri. Mereka membantuku mencari pekerjaan, memberiku tempat tinggal sementara, dan yang paling penting, mereka menerimaku tanpa memandang masa laluku. Aku belajar bahwa Islam tidak hanya tentang sholat atau membaca Al-Quran,
tetapi tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Aku mulai bekerja di sebuah restoran halal milik seorang pria tua bernama Ahmad. Dia tahu masa laluku, tapi dia tidak menghakimiku. Dia hanya berkata, yang penting adalah siapa dirimu sekarang, bukan siapa dirimu dulu. Setiap hari, aku belajar lebih banyak tentang Islam, bukan hanya dari buku, tetapi dari orang-orang di sekitarku. Aku belajar tentang kesabaran, tentang memberi tanpa mengharapkan balasan, dan tentang bagaimana memaafkan diriku sendiri. Suatu hari, aku berdiri di depan restoran setelah jam kerja, melihat matahari terbenam di cakrawala. Aku mengingat kembali hidupku di penjara, bagaimana aku dulu merasa terjebak dalam lingkaran kebencian dan kekerasan. Tapi sekarang, aku tahu satu hal yang pasti. Aku benar-benar bebas. Bukan hanya dari tembok penjara, tapi juga dari masa laluku. Dari rasa bersalah yang dulu membelengguku. Dari rasa putus asa yang dulu menenggelamkanku. Aku menghirup napas dalam-dalam dan tersenyum. Perjalananku masih panjang, tapi kali ini, aku tidak berjalan sendirian. Aku memiliki saudara. Aku memiliki harapan. Dan yang terpenting, aku memiliki iman. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.